Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang fikih jual beli. Pada bahasan tentang syarat sah jual beli. Terakhir kita bahas tentang gharar. Kita lanjutkan di matan disampaikan fayadkhulu al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fayadkhulu fihi, maka termasuk jual beli gharar adalah bai'ul abiq, adalah menjual budak yang kabur, menjual budak yang kabur. Maka ada seorang yang punya budak, budaknya kabur pergi kemudian dijual, ini tidak boleh. Ini jual beli gharar karena tidak bisa diserah terimakan. Kemudian jual beli kemudian wasyari, demikian juga jual beli hewan yang pergi. Misalnya ada unta yang kambuh liarnya, muncul liarnya, kemudian berusaha untuk kabur dan berhasil kabur. Atau kemudian hewan yang lain yang keadaannya demikian. Maka ini juga termasuk jual beli gharar karena tidak bisa diserah terimakan. Ya, dan umumnya dan normalnya ya tentu harganya murah. Tadi seperti ya, misalnya ada unta atau sapi yang kabur pergi, kenapa karena dia jadi liar, muncul keliarannya. Ya, maka untuk sapi yang harusnya harganya 14 juta dijual dengan harga 5 juta karena dia sapi yang kabur. Kemudian wa ayyakula, di antara jual beli gharar di matan Manhajus Salikin disebutkan biktuka ihda asil ataini, kujual kepadamu salah satu dari dua barang ini. Salah satu dari dua barang ini, padahal barang tersebut ukurannya beda, harganya beda. Misalnya aku jual kepadamu salah satu dari kambing ini, padahal di situ ada 10 kambing. Ada yang kambing anak, ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang bunting. Maka tidak boleh ini. Kenapa tidak boleh? Karena ini jual beli majhul, barangnya tidak diketahui yang mana yang dijual. Namun kalau aku jual kepadamu salah satu dari dua barang ini dan dia adalah sama, maka diperbolehkan. Misalnya aku jual kepadamu salah satu dari satu karung dari sekian karung beras yang ada di sini. Di situ ada 10 karung beras, namun berasnya beras yang sama. Ada kemudian beras namanya mentek wangi. Itu semuanya beras mentek wangi. Itu semuanya satu karungnya 25 kilo, semuanya sama. Tidak ada bedanya. Mau ngambil ini yang mentek wangi 25 kilo, mau ngambil karung yang ini ya mentek wangi, beras mentek wangi 25 kilo. Kalau di sini ada beras mentek wangi enggak? Enggak ada ya? Adanya di Jawa. Kalau sini beras apa mereknya? IF atau Kopi Belida. Kalau yang paling mahal apa di sini? Beras? Anak
Anak karung. Karung. Ya, kalau di Jawa termasuk yang beras bagus, mentek wangi. Nanti atasnya beras namanya beras ojo lili, rajanya ikan lili. Nah, itu beras paling top nih kalau di Jawa. Nah misalnya tadi beras mentek wangi misalnya, pakai contoh beras di Jawa. Ini semuanya mentek wangi, ada 10 karung, semuanya mentek wangi 25 kilo. Ya, maka boleh saya jual kepada Anda salah satu dari sekian karung beras yang ada di sini. Harganya sekian. Ya, maka kalau seperti ini diperbolehkan. Ketika saya jual 1 karung beras dari sekian karung yang beras yang ada di sini, dan karung beras tersebut sama kadarnya 25 kilo, sama nilainya, sama jenisnya, maka diperbolehkan. Kemudian di antara contoh jual beli gharar adalah kadar dan ukuran tanah yang bisa dicapai dengan lemparan kerikil atau semacam itu. Ini adalah satu jual beli yang ada di masa jahiliyah, disebut dengan bai' al-hasah, jual beli pakai kerikil. Salah satu contohnya adalah untuk jual beli tanah. Maka ada orang jahiliyah mengatakan pada kawannya, aku jual kepadamu tanah dengan seharga sekian, harganya 5 juta sejauh lemparan kerikilmu. Ini silahkan lempar. Oke, ini jual beli yang tidak jelas. Ini namanya bai' majhul, jual beli yang tidak jelas. Karena berapa ukuran yang bisa dicapai dengan lemparan kerikil atau batu kecil, maka ini beda-beda. Beda antara belum sarapan sama setelah sarapan, beda. Lemparannya orang habis makan sama orang yang keroncongan, beda. Terus nanti kemudian ukuran kerikilnya juga mempengaruhi. Nanti kemudian anginnya kemana, itu juga pengaruh. Terus kekuatan tangan orang beda-beda, maka nggak jelas. Maka dilempar ke arah timur, misalnya anginnya ke barat, maka 5 juta cuma dapat 2 jengkal. Karena anginnya kencang, wah kencang itu jatuhnya cuma 2 jengkal dari posisi berdiri, posisi melempar, cuma dapat 2 juta. Atau anginnya melempar ke arah timur, anginnya kencang ke timur, jauh, bisa dapat 1 hektar misalnya. Wah, sampai sana, ujung sana. Itu orang jahiliyah, itu model antara model jual beli tanah di masa jahiliyah. Ini dilarang oleh Nabi karena gharar. Kemudian contoh masih di matan disampaikan, contohnya adalah jual beli ma tahmilu amatuhu, janin yang dikandung oleh budak perempuan milik seseorang. Misalnya saya punya budak perempuan, budak kan diperjualbelikan, anaknya budak ya budak, anaknya budak. Budak ini budak perempuan lagi hamil. Kemudian saya jual janinnya. Oke, ini jual beli ya, jual beli budak semacam ini, jual beli yang terlarang karena majhul, tidak diketahui apakah janin ini nanti keluar hidup atau keluar mati. Jadi harganya murah, namun ternyata keluar hidup sehari terus mati.
cuma dapatnya itu. Boleh jadi janinnya ternyata kembar, wah untung dapat 2. Maka adilah. Demikian juga matahmilu syajaratuhu, jual beli calon panen perkebunan. Jadi jual rambutan, namun sekarang kalau rambutannya sedang berbunga. Nah, kena angin puting beliung ternyata bunganya otak semua. Padahal kan udah dijual. Ini saya jual ini rambutan dari pohon ini. Harganya murah saja karena masih bunga. Ya, saya jual 500.000 misalnya. 500.000 ya sekarang dibayar. Besok ternyata puting beliung. Daunnya bunganya ontok semua, kan? Tidak boleh. Kalau kemudian masih bunga, kalau masih statusnya bunga, maka ini termasuk baik ma'dum, jual beli barangnya belum ada, karena masih bunga, belum jadi buah. Jadi adakah buah yang dijual? Tidak ada. Makanya namanya baik ma'dum. Atau kemudian atau bahkan tadi matahmilu amatuhu itu misalnya dikatakan adalah apa yang akan dikandung oleh si budak perempuan. Apa yang akan dikandung, jadi belum ada. Ini sama dengan pohon tadi. Ini pohon masih kembang, masih jadi bunga, buahnya sudah dijual. Atau budak perempuan yang belum hamil nanti mau dijual kalau dia janinnya. Maka ini adalah jual beli ma'dum yang tidak sah, karena ternyata budak perempuan tersebut boleh jadi sebelum hamil dan mati duluan, atau pohon itu sebelum berbunga bahkan berbuah sudah mati duluan. Nah, kemudian demikian juga termasuk jual beli yang terlarang karena dhara adalah mafi batalil hamili, apa yang ada di perut, sesuatu yang jual beli janin yang ada di perut induknya. Ya, ada satu jual beli di masa jahiliyah yang namanya baik habalil habalah. Ya, ada jual beli di masa jahiliyah namanya baik habalil habalah. Ya, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli habalil habalah. Habalil habalah itu calon cucu unta. Calon cucu unta. Seorang punya kemudian unta. Ini dia jual calon cucu si unta ini. Dia punya anaknya nanti punya anak lagi. Padahal ternyata anaknya setiap kali lahiran unta ini ternyata jantan terus, berarti gak pernah ada cucunya. Tunggu pokoknya ditunggu sampai muncul cucunya. Sekian tahun. Maka ini tidak boleh. Ini namanya baik habalil habalah.
menjual calon cucu unta. Yang sekarang ada baru untanya, anaknya belum ada, cucunya ya belum ada lagi. Anaknya saja belum ada, apalagi cucunya. Ada jual beli di masa jahiliyah semacam ini. Nabi larang, dan ini karena apa? Dilarang karena ini baik ma'dum, jual beli barangnya belum ada. Jangankan si cucu, anaknya saja belum ada. Ya, oke, ini contoh-contoh jual beli yang terlarang karena yang tadi kita baca, contoh-contoh yang kita baca itu bisa kita simpulkan dengan apa yang saya catatkan di papan tulis. Itu baik gharar, jual beli yang terlarang dan tidak sah karena gharar itu ada 3 macam. Yang pertama, dia gharar karena dia baik ma'dum, jual beli barangnya belum ada. Contohnya tadi, apa contohnya? Baik abalil habalah, jual cucu unta, calon cucu unta. Demikian juga tadi jual hasil perkebunan sebelum dia berbuah. Boleh jadi masih dalam bentuk kembang, bunga, atau bahkan masih belum, baru tumbuh. Baru tumbuh atau baru gede, namun belum ada kembangnya. Ini tentu yang dijual adalah sesuatu yang ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Kemudian ada jual beli gharar, bentuknya adalah baik majhul, jual beli barangnya tidak diketahui. Tidak diketahui. Boleh jadi tidak diketahui ini, tidak diketahui jenisnya sama sekali. Di sini ada banyak barang, misalnya bukan masjid, ada banyak barang. Saya jual kepada Anda salah satu dari barang yang ada di sini. Ada barang yang mana? Tidak diketahui. Atau diketahui, namun tidak diketahui jenisnya, diketahui namun tidak diketahui kadarnya, ukurannya. Contohnya tadi jual beli tanah pakai kerikil. Objek yang diperjualbelikan telah jelas, yaitu tanah, namun ukurannya berapa tidak diketahui. Ukurannya tidak diketahui. Demikian juga, atau tidak diketahui, ukurannya diketahui sekian kilo, namun kondisinya tidak diketahui. Kondisinya tidak diketahui. Contohnya jual beli pakaian yang tidak lulus untuk ekspor. Itu cara belinya. Cerita sebagian orang, info yang saya dapat, ada pakaian yang tidak lulus disortir, tidak lulus untuk ekspor karena ternyata jahitannya menceng sedikit, atau kemudian ini kurang pas dan sebagainya. Padahal ini bahannya bagus, pokoknya ya secara modelnya bagus, cuma karena jahitnya ada yang agak belok dikit, atau yang lurus malah belok dikit. Maka barang-barang semacam, ada yang kaos, ada jaket, macam-macam, sama orang dimasukkan dalam karung, kemudian dijual. Satu karung sekian. Ini namanya baik majhul, jual beli barang yang tidak diketahui. Jenisnya kita kain, ukurannya satu karung, boleh jadi sekian kilo diketahui, namun kondisi realnya tidak diketahui. Ini rusaknya apa, ini masih layak dipakai ataukah tidak, campur pokoknya. Ada yang
cuma jelek dikit, ada yang jelek sekali, jelek banget, campur jadi satu. Demikian juga termasuk jual beli majhul, itu beli kemudian HP satu karung, isinya macam-macam, HP second satu karung, di situ ada yang rusak dikit, rusak parah, ada yang mati yang masih bisa diperbaiki, ada yang mati yang tidak bisa diperbaiki, semuanya jadi satu, masukkan ke karung. Nah ini yang dijual, satu karung sekian. Ini namanya baik makdum. Ini namanya baik adalah majhul. Jual beli barangnya tidak diketahui kondisinya. Kemudian yang ketiga, jenis jual beli gharar yang ketiga adalah beli barang yang tidak bisa diserah terimakan. Burung yang sedang terbang, ikan yang masih di sungai, itu saya jual itu, nangkap sendiri ya. Saya tidak tahu dan saya tidak. Namun kalau kemudian beli ikan di sejumlah warung makan, ikannya ada di akuarium, terus kemudian kita pilih, ini saya mau ikan goreng atau bakar yang ini, itu bisa diserah terimakan atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Tidak apa-apa. Jadi kalau ikan yang masih di sungai, itu tidak bisa diserah terimakan. Yang jual saja belum tentu bisa ngambil. Nah, apalagi yang lain. Ya, maka demikian juga contoh barang yang tidak bisa diserah terimakan tadi, kalau di matan manhaj salikin, jual beli budak yang kabur atau hewan yang kabur. Ini jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan sehingga termasuk gharar. Kemudian di matan selanjutnya disampaikan, jual beli gharar itu terlarang sawa'un kana al-ghararu fil thamani aw fil musmani. Jual beli gharar itu terlarang baik letak ghararnya itu pada alat tukar pembayaran atau barang yang dijual atau dibeli. Gharar dalam bentuk makdum tidak ada atau majhul, tidak diketahui atau tidak bisa diserah terimakan, ini adalah jual beli yang terlarang baik ini terletak pada barangnya atau terletak pada uangnya. Kemudian nanti saya beli barangmu ini dengan keuntungan bisnis saya bulan ini. Keuntungan bisnisnya bulan ini berapa tidak diketahui. Belum diketahui. Nah, ini berarti belum ada keuntungannya. Sekarang lagi proses, bahkan baru mau jualan. Tak beli barangmu ini dengan untung jualan saya bulan ini. Kapan jualannya? Mulai besok. Makanya berarti alat tukar pembayarannya itu mengandung gharar, yaitu makdum, belum ada. Atau majhul, tadi sudah saya contohkan. Saya beli handphonemu itu dengan uang yang ada di kantongku dan saya tidak tahu uang di kantongku ada berapa. Ya, biasanya sih banyak, tapi ya ini kadang dikit. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ya oleh karena itu ya maka pada dasarnya termasuk jual beli gharar atau kemudian bisnis yang mengandung gharar, itu sebenarnya asuransi. Asuransi ya karena
profit, tujuannya cari keuntungan. Orang kemudian bayar sekian, ternyata sakit, ini dia cuma keluar duit, dia keluar duit berapa? 500.000, sakit, terus klaim asuransi, dia dapat 5 juta misalnya. Namun gak sakit-sakit, gak sakit 10 tahun gak sakit-sakit. Di sebagian asuransi hilang itu, hilang, dia gak dapat apa-apa. Ya. Maka nanti kemudian pembayarannya seperti apa, timbal baliknya seperti apa, Anda tidak tahu. Maka ini berarti alat tukar pembayarannya majhul. Nanti ini saya tukar dengan yang ada di sini. Di sini itu berapa? Tidak tahu. Kayak ini juga jual beli ya, dan letak rawangnya itu ada pada alat tukar pembayarannya. Yang kemudian yang keempat. Kemudian syarat jual beli yang keempat, ayakunal aqidu malikan syai'. Pelaku transaksi adalah orang yang memiliki barang tersebut atau mendapatkan izin untuk menjual dan menjual barang tersebut. Itu yang keempat. Ya, maka orang yang boleh melakukan transaksi jual beli, yang boleh menjual itu adalah pemilik. Adalah pemilik. Kalau bukan pemilik, maka harus orang yang mendapatkan izin. Boleh jadi izin dari syariat ataupun izin dari pemilik. Izin dari pemilik itu namanya wakil.
Ya, kemudian yang dapat izin dari syariat itu contohnya nadhir wakaf. Jadi wakaf itu ada, kalau dalam bahasa kita ada yang disebut dengan wakaf produktif. Bisa saja wakaf ada, misalnya saya punya kebun karet, di sini kebun karet ya, kebun karet atau kebun karet ya. Saya punya kebun karet 1 hektar. Ya, kemudian saya ikrarkan ini kebun karet saya ini saya wakafkan. Saya wakafkan kebun karet ini untuk markis dipakai. Jadi wakafnya wakaf kebun karet. Dan saya minta nanti wakif atau kemudian nadhirnya, pengelolanya si A. Si A itu tidak harus pengurus markas, pengurus markis. Bisa jadi orang lain yang memang dia ahli manajemen untuk kemudian ahli mengelola kebun supaya maksimal hasilnya. Karena kalau diserahkan Ustaz malah nggak keurus. Ustaz pintar ngajar, nggak pintar kelola pertanian gimana supaya hasilnya maksimal. Dikelola Ustaz malah hasilnya gagal panen. Maka ini ada kebun karet 1 hektar. Nadhirnya ini saya namanya wakif, orang yang berwakaf. Kemudian ada pengelola. Bahasa fikihnya namanya nadhir wakaf. Nadhir wakaf. Dan nadhir wakafnya Bapak A. Kepentingannya hasil dari penjualan karet ini untuk membiayai keperluan operasional pondok pesantren ini. Itu kalau dalam bahasa kita, bahasa di Indonesia biasa disebut dengan sebutan wakaf produktif. Ini disebut dengan sebutan wakaf produktif. Jadi wakaf itu tidak hanya identik tanah atau yang tidak mudah menghasilkan. Bisa saja orang itu wakaf sawit, kebun sawit atau kebun karet, atau dia wakaf toko, atau dia wakaf swalayan, atau dia wakaf hotel, dia punya hotel, dia bangun kemudian dia ownernya, pemiliknya, kemudian dia wakafkan hotelnya. Siapa yang ngelola? Boleh jadi yang ngelola anaknya. Anaknya tidak memilikinya, karena jelas jadi wakaf. Untuk apa? Untuk biaya ini, biaya ini. Maka tadi nadhir wakaf tadi kan, kalau karet ini sudah masanya untuk kemudian hasilnya dijual, maka siapa yang jual? Nadhir, si pengelola. Nah, atas nama apa dia menjual itu? Apakah dia pemilik karet? Bukan. Maka tidak ada yang punya. Maka tidak ada yang punya. Dia bukan pemilik. Dia orang yang mendapatkan mandat, mendapatkan izin. Siapa yang ngasih mandat? Ngasih mandat pewakafnya. Atau kemudian yang ngasih mandat, ngasih hak untuk jual adalah saya. Karena ini tanah ini kebun sudah diwakafkan dan dia diangkat oleh nadhir, menjadi nadhir wakaf oleh si pemilik yang dulu. Sekarang sudah tidak lagi jadi pemilik. Karena pewakaf itu bukan pemilik. Itu atau dia adalah wasi. Dia adalah wasi, orang yang mendapatkan wasiat. Ketika ada seorang laki-laki mau meninggal dunia, dia masih punya anak kecil, maka dia pesan wasiat pada teman akrabnya, tolong rawat anak saya ini.
tolong rawat anak saya ini. Itu. Kemudian gimana biaya untuk perawatannya? Hasil warisan yang jadi jatah hak anak tersebut. Nanti udah karena dia meninggalkan istri, meninggalkan anak, ya istrinya dapat 1/8, kemudian anaknya dapat sekian. Jatah anak ini nilainya sekian misalnya. Jatah anak tersebut dihitung-hitung pakai aturan syariat, harusnya 30 juta. Ya, maka dia merawat anak tersebut karena itu mandat dari bapaknya, dan untuk modal perawatan dia bawa 30 juta hasil yang merupakan harta warisan yang menjadi jatah dan bagian dari si anak. Ya, maka nanti anak ini perlu sepatu untuk sekolah, diambilkan dari duit 30 juta itu. Diambilkan duit dari 30 juta itu, ya, ke pasar cari sepatu untuk anak tersebut dan seterusnya. Ya, kemudian ini perlu sekolah, dia ambilkan dari duit itu untuk bayar SPP-nya, biaya sekolahnya. Ini namanya, dia ngambil duit dari 30 juta tadi, pergi ke pasar beli sepatu. Atas nama apa dia beli sepatu ini? Apakah dia pemilik uang? Pemilik uang apa bukan? Bukan. Pemiliknya si anak. Ini warisan kata si anak ini. Namun kenapa dia bukan pemiliknya kemudian boleh belanja? Sebenarnya karena syariat menetapkan bahasanya wasit itu boleh belanja. Boleh belanja. Boleh membelanjakan harta. Demikian juga dan wali sama wasi sama pengurus. Misalnya wali orang gila. Ya, kemudian dia mengurusi kebutuhan, keperluan orang yang gila. Ya, maka dia pengurus. Maka orang gila itu bisa jadi punya harta, namun tidak boleh pegang harta. Kok bisa punya harta? Warisan. Jadi ketika bapaknya meninggal dunia, anak gila ini tidak boleh dianggap tidak ada, terus tidak dapat warisan, tidak boleh. Dia tetap dihitung, anak laki-laki tetap dapat 2 bagian, meskipun gila. Tidak kemudian karena gila, kemudian jadi seperti perempuan, jatahnya 1 bagian, enggak, tetap 2. Namun dia tidak boleh pegang hartanya siapa yang megang? Ya, katanya yang megang wali. Boleh jadi keluarganya, boleh jadi orang lain. Misalnya dipegang oleh salah satu saudaranya. Hasil warisannya berapa? Ini kalau dia anak laki-laki dapat warisan misalnya 2 bagiannya itu 100 juta. Terus yang megang dia malah kemudian adik perempuannya yang jatahnya cuma 50 juta. Ini maka si perempuan ini pegang 150 juta, 50 juta bagian dia asli, ini 100 juta bagian kakaknya yang senting. Kakaknya yang senting, nanti kemudian kakaknya ini perlu apa diambilkan dari sini. Ini perlu saung, keluar telanjang, diberikan saung. Dari mana? Pakai duit apa? Ya, pakai duit 100 juta tadi. Nah, pas beli saung itu atas nama apa? Dia bukan pemilik, jawabannya dia mendapatkan izin dan mandat untuk itu. Diberi mandat oleh syariat karena dialah yang mengelola kemudian mengurusi orang tersebut, maka dia dapat mandat dari syariat untuk belanja.
Maka itu yang boleh jualan. Kalau bisa jadi dia pemilik atau dapat izin. Ya, izin dari syariat atau izin dari manusia wakil. Misalnya saya ngasih kepada seseorang, siapa menonton? Dede. Saya kasihkan ke Mas Dede ini duit 50.000, tolong belikan nasi, sayur. Maka Mas Dede ini namanya wakil. Dia bisa beli dengan status dia adalah wakil. Ya. Maka kalau seorang itu bukan wakil, bukan pula mendapatkan izin untuk kemudian melakukan transaksi, maka tidak boleh melakukan transaksi. Maka ini namanya menjual sesuatu yang bukan miliknya. Bukan miliknya atau bukan pula dia seorang yang mendapatkan izin dan mandat untuk menjualnya. Ini ada jual yang tidak sah. Al-Wazir Ibn Hubairah mengatakan mereka mazhab yang 4 sepakat annahu la yajuzu bai'u ma laysa indahu, dan boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya. Ma laysa indahu wa fi milkihi, tidak menjadi miliknya. Kemudian dia pergi ulangan, kemudian habis itu dia sudah transaksi jual beli. Setelah transaksi baru dia ulangan, baru kemudian dia ulangan, kemudian dijual kepada orang yang pesan. Maka ini satu hal yang tidak boleh. Wa annahu batilun, mazhab yang 4 sepakat ini transaksi yang tidak sah. Maka di antara transaksi yang tidak sah adalah menjual sesuatu yang tidak menjadi miliknya, melakukan transaksi pada sesuatu yang belum jadi miliknya. Contohnya ada orang ya, Mas Dede pesan datang ke saya, dia kemudian mengatakan saya ingin beli laptop ini kameranya seperti ini. Nah, saya tidak punya laptop. Besok saya cari laptop bukan baru. Namun sekarang itu sudah deal. Saya sama Mas Didi ini dah deal. Ini laptop harganya sekian. Kamu mau bayar berapa kali angsuran atau kemudian berapa kali bayar? Saya mau bayar 6 kali bayar. Ini sudah. Ini harga ini laptop ini harganya sekian. Kemudian kamu bayar tiap bulan sekian. Sekian. Demikian sudah deal, sudah sepakat. Demikian padahal saya belum punya laptopnya, baru mau saya cari besok ke Pekanbaru. Ini maka transaksi yang saya lakukan ini transaksi yang batil, transaksi yang tidak sah. Maka pesan untuk dibelikan barang itu, kemudian terjadi deal, tata cara pembayaran, harga dan seterusnya. Padahal saya belum pulang, saya belum beli barangnya, maka ini menjual barang yang belum dimiliki. Ini jual beli yang batil dengan sepakat mazhab yang 4. Semua mazhab mengatakan itu adalah jual beli yang tidak sah. Tentunya apa tadi? Pesan barang. Namun larangan jual beli, barang yang belum dimiliki ini ada pengecualiannya. Dikecualikan dalam hal ini manakala transaksinya adalah transaksi yang disebut transaksi salam. Ini pengecualian dari larangan jual beli yang belum dimiliki.
Nama lain dari transaksi salam adalah transaksi salaf. Maka kalau model boleh. Namun transaksi salam. Kalau saya tidak punya barang, saya belum pulaan, saya belum tidak punya barang, namun saya model sama Mas Dede, itu boleh. Syaratnya transaksi salam. Gimana itu transaksi salam? Transaksi salam itu cash di muka. Waktu deal itu uang dibayar. Seluruhnya tidak boleh DP. Seluruhnya tidak boleh DP. Kemudian syarat yang pokok adalah yang saya jual, yang dijual dan yang dibeli Mas Dede itu bukan barang yang bisa ditunjuk. Itu bukan. Non barang dengan kualifikasi demikian. Terserah. Bisa A, B, C, D asalkan memenuhi kriteria. Nah ini boleh. Saya belum punya, baru besok saya carikan di Pekanbaru, terus kita sudah sepakatan deal sama Mas Dede. Syaratnya bayar sekarang. Tapi kalau maunya bayar di belakang, tidak bisa. Tidak bisa. Kemudian ini orang pesan langsung deal. Tidak bisa. Kalau kemudian maunya belinya tidak cash, kalau ada orang pesan, maka coba nanti saya carikan. Tentang harga ya saya boleh ngasih gambaran tapi tidak bisa memastikan. Nanti pastinya detailnya kalau saya sudah punya. Maka setelah ada pesanan besok saya pergi ke Pekanbaru, beli barang yang suka. Setelah dapat saya panggil lagi, saya cari lagi Mas Dede. Jadi nggak beli. Ini saya sudah dapat barangnya. Dan Mas Dede bilang, ya jadi beli. Lalu kemudian dibicarakan, kemudian dibuat kesepakatan. Setelah saya punya. Tiba-tiba Mas Dede berubah pikiran. Karena anak sakit dan yang lainnya sehingga nggak jadi dia beli. Maka padahal saya sudah terlanjur ke Pekanbaru, maka tidak masalah, nggak jadi nggak apa-apa. Nggak jadi nggak apa-apa karena memang belum ada kesepakatan yang bersifat mengikat. Itu bolehnya demikian. Kemudian syarat yang kelima. Jadi syarat yang kelima, pelaku transaksi baik penjual ataukah pembeli itu baligh, berakal dan rasyid. Nah, maka syarat yang kelima, pelaku transaksi penjual ataupun pembeli itu memenuhi tiga kriteria ini. Pertama, baligh. Kalau pakai tolak ukur umum, ini sudah genap 15 tahun dengan hitungan hijriah, masuk tahun ke-16. Kemudian
Gimana kalau jual beli anak kecil? Jika demikian, belum 15 tahun. Belum 15 tahun. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Tidak sah. Gimana anak SD 7 tahun, 8 tahun, kemudian beli es sendirian, mazhab Syafi'i bilang batil. Jual beli tidak sah. Jual beli tidak sah. Gimana kalau kemudian ada anak kemudian umur 10 tahun, anak lulus SD 12 tahun, pergi kemudian beli lauk atau kemudian beli jajan. Kalau pakai jurusan mazhab Syafi'i tidak sah. Tidak sah. Jadi hasil jajannya tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Tidak sah. Harus balik. Kemudian nomor pendapat yang longgar dalam masalah ini mazhab Hambali. Pendapat yang longgar adalah masalah ini mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali jual beli anak kecil itu tidak sah manakala tanpa izin walinya, tanpa izin orang tuanya. Jika diizinkan oleh orang tuanya, sah. Bahkan jika nilainya adalah yasir, nilainya itu remeh, sepele, maka sah meskipun tanpa izin. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah, bahasa sahabat Nabi Abu Darda pernah beli dari seorang anak kecil seekor burung kecil, dibeli, setelah dibeli kemudian dilepas sama Abu Darda. Jadi kalau kemudian remeh, kalau aku remeh itu tergantung masyarakat. Kalau dulu zaman saya kecil, ya, nilai remeh itu 100, 200, maksimal mungkin 500. Ya. Itu kecil. 1000 itu mahal itu. 1000 itu mahal. Ya, kalau zaman sekarang, kalau di Jogja 1000 itu kecil, itu remeh. Ya, oke, bukan sampai 2000 masih dianggap remeh. Ya, maka di mazhab Hambali kalau remeh anak kecil boleh beli tanpa izin wali. Jadi kalau harganya 50.000, maka boleh beli. Ini boleh anak kecil ini beli, syaratnya dapat izin dari walinya. Ini dia beli kaos harganya 50.000. Setelah ngomong sama bapaknya, dikasih izin idenya sana beli. Silakan beli sendiri sana. Kalau dapat izin, maka boleh. Jadi mazhab Hambali dan insyaallah itu pendapat yang lebih kuat. Kemudian yang unsur yang ketiga untuk poin atau syarat yang kelima adalah balik berakal. Artinya tidak dan bukan orang gila. Tidak boleh jual beli sama orang gila. Tidak boleh jual beli sama orang gila. Kalau di Jogja itu terkadang orang gila itu lapar kemudian beli di bawah padang. Kalau di Jogja itu banyak orang gilanya lapar. Nah, akhirnya dia datangi warung, misalnya warung makan padang gitu. Dia mulai duit beli nasi padang gitu. Ya gila. Nanti tahu lapar. Tahu lapar, tahu ini warung padang dan ini bengkel mobil dia bisa datang. Tidak mudah nyasar.
beli nasi padang ke bengkel mobil. Nah, dia mulai lagi. Dan dia bawa duit untuk beli. Maka pemilik warung makan ini tidak sah dia melakukan transaksi dengan orang yang diketahui orang yang gila. Kalau pura-pura gila tidak masalah. Nah, karena dia orang waras. Nah, kalau jaga sungguhan, nah ini tidak sah. Terus solusinya gimana? Jangan terima duitnya, kasihkan aja. Wah, nanti jadi langganan bolak-balik. Suruh pergi. Kalau nggak mau infak nasi dan sayur plus lauk, ya sudah, suruh pergi, jangan dilayani. Karena tidak boleh transaksi dengan orang yang tidak berakal. Kemudian syarat yang kelima atau syarat yang poin yang ketiga di syarat yang kelima, orangnya adalah orang yang rasyid. Rasyid itu dalam bahasa sebagai istilah di fikih, terutama fikih jual beli, yang arti dan maknanya adalah orang yang sudah pintar belanja. Pintar belanja atau pintar megang duit. Di antara tolak ukur pintar megang duit, dia tidak boros. Tidak boros. Kalau orang yang dikasih duit seberapapun, ini yang harusnya untuk 1 bulan itu berapapun seminggu habis. Kasih 50.000 seminggu habis, 100.000 seminggu habis, kasih 100.000, 500.000 seminggu juga habis. Ini namanya orang yang tidak rasyid. Orang yang tidak rasyid. Lawan dari rasyid itu safih. Lawan dari rasyid itu safih. Safih itu artinya orang yang tidak pintar belanja, tidak pintar megang duit. Barang yang tidak perlu dia beli, contoh yang lain. Jadi bos, barang tidak perlu dia beli. Dia sudah punya sabun, bahkan sudah nyetok sabun mandi misalnya. Dia sendiri, ya, misalnya dia tinggal di pondok, anak pondok, dia sudah punya sabun mandi 2 buah, satu dipakai, satu lagi masih nganggur di lemarinya. Habis pegang duit beli sabun. Ini namanya sapi. Udah masih punya sabun, padahal sabun yang kepakai itu baru buka kemarin. Nah, di sini ya, di lemarinya itu ada sabun. Ada sabun. Padahal yang habis itu odol, malah beli sabun. Ini namanya sapi. Lu kok nggak beli odol? Nanti odolnya minta kawan. Ini namanya sapi. Nggak pintar belanja. Nggak pintar belanja. Barang yang tidak dia perlukan dia beli. Barang yang tidak dia perlukan dia beli. Barang yang dia perlukan tidak dibeli, yang tidak diperlukan malah dibeli. Nah, ini namanya sapi. Dan bentuknya bos. Maka ini namanya sapi meskipun sudah berjenggot uangnya. Umumnya normalnya harusnya anak-anak, semua anak-anak itu sapi. Semua anak itu sapi. Tidak pintar belanja. Pokoknya lihat barang dibeli. Atau kemudian dia mudah dirayu, dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, beli.
Belilah anak ini karena dia bakal duit. Semua anak kecil sebelum 15 tahun itu pada dasarnya sakit. Dia tidak khusyuk. Nah, nanti setelah balik itu ada yang balik kemudian khusyuk dan ada balik dan tidak khusyuk. Ya. Dan seandainya kita ini memegang harta anak yatim, maka kalau anaknya sudah khusyuk, itu Allah perintahkan untuk dipulangkan biar dia yang makan. Ini warisan bapakmu yang saya pegang kemari. Itu sudah khusyuk. Tapi kalau masih sapi, tidak boleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-5, wala tu'tu sufaha'a amwala. Jangan kalian berikan kepada anak-anak yatim yang masih sedih harta orang tua mereka, harta bapak mereka yang masih kalian pegang. Boleh didagangkan dulu harta yatim. Katanya yatim sama dipinjam dulu. diputar untuk dagang. Keuntungannya untuk siapa? Untuk sendiri. Kalau untuk si pengurus ya boleh. Tapi kalau untuk kemudian kepentingan itu untuk dimasukkan ke harta si yatim boleh. Dibagi dua aja. Dibagi dua aja. Dia cuma boleh saja selayaknya pekerja. Dia selayaknya kerja. Bosnya si yatim. Ya, dia pengelola. Ini pemodalnya si anak yatim. Ini untungnya ya untuk ini, untuk si bos yang modal. Dia ini ya dapat gaji wajarnya. Bagian tidak boleh sah. Jadikan mudharabah bagi hasil. Boleh juga. Boleh. Nah, jadi kalau sepi maka tidak boleh pegang harta, tidak boleh belanja. Meskipun dah tebal jiwanya. Kenapa tidak boleh? Maka tidak boleh dilakukan lihana la yusinu tasawufan, karena dia tidak pintar belanja. Fakat yukhta'u, maka boleh jadi ditipu, dirayu-rayu kemudian mau, padahal itu tidak ada nilainya. Nah, maka ini syarat yang kelima. Kemudian karakter benda ribawi. Nanti kalau yang dibarter itu benda ribawi, maka ada riba, bisa terjadi riba. Tapi kalau barternya bukan benda ribawi, maka longgar, lapang, yang sempit, yang ketat, itu namanya adalah manakala barter itu terjadi pada benda ribawi. Kemudian benda ribawi kalau di hadis ada 6 benda ribawi. 6 ini terbagi menjadi 2 kelompok, maka saya pisahkan dengan garis. Kelompok yang pertama itu yang di hadis emas sama perak. Kelompok yang kedua itu isinya makanan, sesuatu yang dimakan.
sesuatu yang dimakan. Makanan dalam pengertian sesuatu yang dimakan, sehingga termasuk di koma, kemudian gandum, syair, gandum bur, sama garam. Bisa kita katakan makanan di sini bisa bahan makanan pokok, koma, gandum, atau yang berfungsi untuk mengenakkan makanan. Contohnya garam. Ini kalau dari Nabi, benda ribawi ada 6 ini. Contohnya boleh gimana Ustaz? Nanti Pak diselesaikan nanti tahu contohnya. Iya, ada 6 benda ribawi. Nah, mayoritas para ulama mengatakan 6 benda ribawi ini bisa dilebarkan. 6 benda ribawi ini bisa dilebarkan. Gimana tolak ukur melebarkannya? Ada 2 kelompok itu. Ini tolak ukur melebarkannya caranya gimana? Nah, nanti ulama fikih berselisih pendapat. Kalau mazhab Hambali, tolak ukur melebarkannya untuk kelompok 1 itu adalah sesuatu yang ditimbang. Sedangkan kelompok 2 sesuatu yang ditakar. Takar itu 1 liter, 2 liter. Ditimbang itu ya 1 gram, 2 gram, 1 kilo, 2 kilo, 1 kintal, 2 kintal. Jadi tolak ukurnya adalah sesuatu yang diperjualbelikan dengan cara ditakar atau ditimbang. Karena dalam jual beli itu ada yang barang itu ada cara belinya, ada yang pakai satuan. Kalau 1 harganya sekian, 2 harganya sekian, terserah, nggak kemudian melihat takarannya atau timbangannya. Contohnya apa? Yang belinya pakai satuan. Nah, peci belinya satuan atau kiloan? Satuan ya. Songkok belinya satuan, nggak ditimbang kan? Ada ditimbang. Beli baju, beli celana satuan, nggak ditimbang ya. Beli kain ada yang ukuran. Oh, meteran. Meteran. Kemudian kalau beli kursi ditimbang? Enggak ya, pakai satuan. Ini misalnya beli bangku, beli meja, ya 1 harganya sekian. Mau itu berat atau ringan, nggak dilihat, nggak ditimbang dulu. Maka ada benda-benda yang itu dibeli pakai satuan. Ada benda-benda yang dibeli pakai meter. Ada benda-benda yang dibeli pakai luasan tanah. Jadi pakai luasan. Tanahnya nggak ditimbang kan? Enggak ya, luasan aja. Ya, maka itu, namun ada benda-benda yang dibeli diperdagangkan dengan takaran dan timbangan. Misalnya minyak goreng itu kan pakai kilo ya atau pakai liter? Ada yang liter kayak kilo. 1 liter sekian, 1 liter sekian.
beras itu ditimbang, jagung ditimbang, tepung ditimbang, telur satuan atau timbangan? Ada yang timbang juga Ustaz. Bisa ditimbang. Beli telur ayam 1 kilo. Gitu. Maka kalau mazhab Hambali cara melebarkan benda ribawi semua yang ditimbang dan ditakar. Semua benda yang ditimbang dan ditakar itu adalah benda ribawi apapun bentuknya. Maka emas itu sejak zaman dulu ditimbang gram, sekian gram, 1 gram, 2 gram, 10 gram gitu. Namun koma di zaman Nabi itu ditakar, tidak ditimbang. 1 liter, 2 liter. Gandum itu juga ditakar. Jual beli garam itu di zaman Nabi ditakar. Kalau sekarang koma ditimbang. Jadi jamaah umroh beli koma ditimbang sekian kilo. Garam, kalau garam itu bungkusnya itu pakai apa? Timbangan. Hah? Liter atau pakai ini? Gram. Yang betul yang mana? Pakai gram atau pakai liter? Gram. Ditimbang. Jadi zaman Nabi 4 ini semuanya ditakar. Tidak ada ditimbang, semuanya ditakar. Itu kalau di mazhab Hambali. Yang kemudian lebih bagus itu mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i kelompok kedua itu dilebarkan dengan bentuk semua yang dimakan. Semua yang dimakan. Daging itu benda ribawi. Daging itu benda ribawi, mana dimakan. Minyak goreng benda ribawi. Karena dimakan. Permen dari ribawi bukan dari ribawi. Kalau pakai mazhab Syafi'i, permen itu dari ribawi karena dimakan. Nah, dimakan. Kalau pakai mazhab Hambali, permen bukan dari ribawi karena tidak ditimbang, tidak ditakar. Maka nanti di beras, kemudian di tepung dimakan, dan kemudian lele itu benda ribawi karena dimakan. Sambal itu dimakan, saus benda ribawi itu dimakan. Santan, apa itu ada santan bungkus apa namanya? Kara itu dari ribawi karena santan itu dimakan. Semua makanan dari ribawi. Kaidahnya demikian. Kemudian untuk emas dan perak itu dikuasai dengan mata uang.
maka rupiah dari Bawi, dolar dari Bawi, real Arab Saudi dari Bawi dan seterusnya. Ya, kemudian kalau barter benda ribawi itu ada aturannya. Ada aturannya. Ada 3 aturan. Maka kita mengacu pada mazhab Syafi'i. Aturan kalau kita sudah tahu kenal dari Bawi dengan tolak ukur mazhab Syafi'i, semua makanan dan semua alat tukar pembayaran, semua jenis-jenis duit, maka ada 3 aturan main. Yang pertama, jika barter itu dengan benda sejenis, emas dengan emas, itu sejenis, perak dengan perak, ya, perak dengan perak, beras dengan beras, jagung dengan jagung, beras apapun mereknya dianggap satu jenis, kurma apapun jenisnya, ajwa, apa, sukari dan yang lainnya, semuanya satu jenis. Maka termasuk dalam aturan koma dengan koma, koma dengan koma, kecap dengan kecap, saus dengan saus, minyak goreng dengan minyak goreng. Maka kalau mau dibarter
boleh dibarter, ditukar dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Yang pertama, sama takaran atau timbangannya tanpa melihat perbedaan kualitasnya. Misalnya, kalau jadi beras di Jawa, beras paling top itu ojo lele. Bawahnya khususnya mentek wangi. Maka kalau ojo lele mau dibarter dengan mentek wangi, maka tidak melihat kualitas. Melihat kualitas. Ini ojo lele mahal sekali. Mentek wangi harganya separuhnya ojo lele. Misalnya ojo lele ini 1 kilo 30.000. Mentek wangi 1 kilo 15.000. Maka kalau mau barter itu tidak dilihat. 1 kilo ojo lele hanya boleh dibarter dengan berapa? 1 kilo mentek wangi. Tidak melihat kualitasnya. Ya, tidak melihat kualitasnya. Takarannya harus sama. Itu. Maka demikian juga misalnya minyak goreng. Di antara benda ribawi dalam minyak goreng, 1 kilo minyak goreng bimoli dibarter dengan apa saja bimoli yang berbeda? Fortun. Maka dibarter dengan minyak goreng Fortun ya juga harus 1 kilo.